Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat GRK dimanapun yang sedang berada, selamat pagi. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam kondisi yang baik-baik saja dan tetap sehat, semangat. Sahabat, kita di part yang kedua ya, dari eksplor penelusuran di sebuah tempat wisata yang terbengkalai. Dan tempat wisata yang terbengkalai ini sebenarnya merupakan sebuah tempat kajian bangunan-bangunan Majapahit begitu ya, yang berada di wilayah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Di part yang pertama, kemarin kita sudah eksplor malam di sisi yang lain, dan hari ini kita akan coba eksplor di sisi yang lainnya juga. Karena di sini kalau aku perhatikan terdapat beberapa semacam bangunan-bangunan atau rumah-rumah yang ini digambarkan sebagai bangunan-bangunan masa lalu ketika Kerajaan Majapahit masih berkuasa. Teman-teman, kita akan coba langsung eksplor saja ya. Dan sebenarnya salah satu bangunan tersebut sudah persis di belakang kita ini, teman-teman. Nah, kira-kira yang seperti ini ya. Ini sih aku sebutnya sebagai Kampung Majapahit. Seperti itu, teman-teman. Kita coba lihat. Jadi memang tempat wisata ini persis di pinggir jalan raya, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan beberapa bangunan ya, memang didesain sama yang seperti ini. Itu tersebar ke beberapa titik ya di sana. Kita akan coba lihat saja seperti apa dari dekat. Kalau orang Jawa sih bilangnya gebyoknya ini ya, teman-teman. Bangunan-bangunan ini memang hampir keseluruhan ya dibuat 80% itu aksen ataupun memakai bahan kayu gitu. Jadi keren banget. Kemudian di bawah situ ada semacam sungai gitu ya. Di bawah sana itu ada sungai yang memanjang. Teman-teman, kita nanti akan coba lihat ya. Baik, kita akan coba intip ya bagian dalam dari bangunan ini seperti apa begitu. Setelah saya cek, hampir keseluruhan bangunan ini memang tidak bisa dimasuki ya, hanya satu ini saja yang bisa kita masuki, teman-teman. Itu pun harus lewat jendela gitu ya. Jadi di sana masih ada 1, 2, 3 gitu ya, bangunan yang mirip dengan yang kita masuki ini. Di bagian bawah situ ada semacam air irigasi begitu ya. Kemudian di sana itu terhampar kebun jagung. Wah, keren banget ini. Seperti ini. Baik, kita akan intip, teman-teman, bagian dalamnya seperti apa ya. Nah, memang bagian dalam dari bangunan ini seperti ini saja ya bagian dalamnya. Kita hanya intip saja begitu. Kemudian di bagian pojokan situ sepertinya tempat tidur ya. Kita nggak masuk karena bangunannya hanya seperti ini saja kalau kita lihat bagian dalamnya dari luar gitu. Khas bangunan tempo dulu ya, ada semacam joglonya yang seperti itu, bosku. Ini keren banget. Jadi bangunan ini ataupun rumah-rumah yang seperti ini, seperti yang sudah saya sebut ya, ada beberapa unit di tempat ini. Namun memang kondisinya sih terbengkalai. Terbengkalai karena apa? Saya duga sih karena pandemi ya. Karena informasi yang saya dapatkan, tempat wisata ini terakhir beroperasional di sekitar tahun 2019 begitu ya, teman-teman. Baik, karena ini konsepnya adalah Kampung Majapahit ya, jadi di sini, nah, aku nggak ngerti ya apakah ini yang disebut Buah Maja. Nah, seperti itu.
buah maja yang melenuk-melenuk. Baiklah, kita lanjut untuk melihat ke beberapa bangunan lain ya. Jadi memang tempat wisata ini sekarang kondisinya seperti ini, sudah dipenuhi dengan belukar-belukar yang seperti itu ya bosku. Kemudian di sini ada semacam kuda putih begitu, patung. Aku sih merasakan sangat damai di sini ya. Mendengar gemericik air yang mengalir dari sekitar lokasi ini bikin suasana hati tenang aja, teman-teman. Keren ya. Gemericik suara air itu menenangkan banget loh, serius. Sangat disayangkan jika tempat ini harus tutup total gitu ya. Kalau saya cek di Google, memang keberadaan lokasi ini sudah dinyatakan tutup permanen begitu, teman-teman. Ya mudah-mudahan sih bisa dibuka kembali, harapannya seperti itu. Baik, di sini ada pendopo Banyu Langit ya, nah, seperti ini. Bangunannya sih sama ya. Nah seperti itu bosku. Jadi bangunannya sih sama saja dengan rumah pertama yang kita masuki tadi. Semacam rumah joglo gitu ya pada masa lalu, dan ini sih keren menurut aku, betul-betul mantep. Lokasi ini sebenarnya sangat luas teman-teman, betul ya, sangat luas banget. Berada di areal persawahan begitu, karena di samping atas kita itu ya, dan terhampar ke sana itu ada semacam ladang atau sawah gitu ya. Di situ ada tulisannya, Wisma Atas Angin. Keren banget. Seperti yang sudah saya sebut, bahwasanya hampir keseluruhan bangunan di tempat ini modelnya sama. Oh, betul-betul keren ya berada di bangunan ini. Kemudian wah, kita bisa menghirup udara yang sangat seger banget bosku. Di sana terhampar area ladang yang cukup luas. Mantap loh ini. Baiklah, kita akan coba menuju ke bagian bawah dari bangunan ini, teman-teman. Seperti apa begitu bagian bawahnya. Sepertinya sih memang tidak jauh beda ya antara bangunan satu dengan yang lain. Sebuah tempat wisata edukasi, aku nyebutnya sih seperti itu ya tempat ini. Sayang banget bangunan-bangunan ini masih terbilang baru semua loh. Jadi bagian pilar-pilar ya, penyangga bagian bawahnya pun sudah dibuat sangat kokoh banget begitu, teman-teman. Nah seperti itu ya, terbuat dari beton begitu. Kemudian di bagian ini ada
air yang mengalir ya, yang suaranya sih sangat menenangkan hati dan pikiran gitu loh. Baiklah teman, kita akan coba mendekat ke sebuah patung yang cukup ikonik ya. Nah, ternyata di sini ada sebuah patung penunggu ya, kalau aku bilangnya sih seperti itu. Nah, seperti ini bosku. Wow. Cukup cakep ini patung, betul. Sudah sangat berlumut-lumut yang seperti ini ya. Keren. Di bagian bawah situ sudah ada semacam aliran irigasi begitu, teman-teman. Baiklah, mungkin kita akan turun lewat sini aja ya. Kita putarnya nanti kejauhan. Teratas ini aja. Keren ya, ada semacam air terjun buatannya seperti ini. Suaranya betul-betul bikin tenang gitu. Mantap banget. Kemudian satu bangunan yang sudah kita masuki pertama kali tadi, teman. Baiklah sahabat, kita akan coba menuju ke bagian lain ya, karena memang bagian ini terpisah dari area inti dari keberadaan lokasi ini. Baik, kita akan menuju ke bagian yang lain dari keseluruhan bangunan ini. Baiklah teman-teman, kita sudah berada di bagian yang lain ya, dan di bagian ini yang kemarin sempat kita vlog malam. Jadi kondisinya kalau siang yang seperti ini ya, pagi menjelang siang ini, salah satu bagiannya adalah yang seperti ini. Di sini memang kemarin sudah saya sebut ya, ada semacam cikar. Kalau orang Jawa bilangnya cikar ini ya, yang ditarik lembu biasanya. Sebuah sepeda tua yang cukup ikonik juga di sini, dan cikar tersebut ini ya ditarik oleh seekor lembu, dan lembunya sih sedang melenuk nyantai di tempat ini ya bosku. Nah seperti ini dia. Wow. Terlihat lembu ini sangat nurut begitu ya. Kemudian di sini ada sebuah patung penjaga yang cukup gede, yang menurut aku sih cukup gagah ya, dengan posenya seperti itu. Baik, kita coba turun melihat lebih dekat ya. Nah seperti ini kalau kondisi siang bosku. Keren kan ya patungnya. Begitu gagah dia berada di singgasananya. Baik, kita menuju ke bagian-bagian yang ikonik saja ya bosku. Kita coba melalui jalan yang inilah. Kita kemarin nggak lewat jalan ini ya soalnya.
betul-betul sudah sangat terbengkalai lokasi ini. Betul-betul sangat sayang sekali ya. Kondisinya kalau gue perhatikan memang udah parah gitu ya, teman. Semak belukarnya udah banyak banget di sini. Wow. Ini menghabiskan entah ya berapa ratus juta untuk membangun lokasi ini. 100 juta sih kecil ya sepertinya, entah berapa M ini habisnya. Baiklah, kita lanjut ke sebuah lokasi yang cukup ikonik juga ya, yang kemarin malam sempat kita masuki juga. Nah, seperti ini teman. Di sini ada tulisan Kerajaan Singosari ya. Kemudian yang duduk di situ, yang kemarin aku nggak tahu apakah ini patung Ken Dedes atau yang gimana begitu, namun aku yakin ini adalah patung Ken Dedes ya. Karena semua raja-raja Singosari dan Majapahit itu memang dari cerita-cerita yang saya dapatkan sih merupakan keturunan dari Ken Dedes ya, atau bagaimana gitu teman. Aku nggak ngerti sejarah ya. Kurang begitu paham juga. Mungkin diantara teman-teman yang paham bisa dituliskan di kolom komentar lah ya. Ini sih sangat keren patungnya, seperti ini bosku kalau lebih dekat ya. Kemudian di atas ini ada tulisan Kerajaan Singosari. Kita menuju ke tempat yang cukup ikonik lagi, yang terakhir ya, yang kemarin sempat kita masuki malam gitu. Ada semacam delman di sini. Dan di sini ya ada dua buah patung yang kemarin sempat membuat saya mendapatkan aura yang berbeda ketika mendekati patung ini ketika malam hari. Jadi kalau siang kondisinya seperti ini bosku. Nah seperti itu ya, dan di sana juga ada patungnya seperti itu. Maaf teman-teman, jadi aku tadi tersedak nyamuk ya, yang tiba-tiba masuk ke mulut aku dan masuk juga ke tenggorokan gitu. Di sini sebenarnya dulunya merupakan kolam ya, dan di tengah-tengah kolam tersebut ada semacam kapal kecil yang seperti ini, dan kapal ini merupakan salah satu kapal ya yang digambarkan ketika Majapahit dulu masih memiliki kekuasaannya, atau disebut kapal-kapal Majapahit ya, kira-kira yang seperti itu yang berada di depan kita. Baik, di atas itu sih ada tulisannya ya, gerbang utama kajian wisata Islam Hindu di Majapahit Daratan. Nah kira-kira seperti itu ya bosku. Baiklah, ini beberapa bagian-bagian yang cukup ikonik ya, yang kemarin malam sempat kita masuki juga. Lokasi ini cukup luas ya, ini sampai di atas sana teman. Dan kita ngobrol aja, aku udah mulai berkeringat seger gitu ya.
Ini sih cukup melelahkan juga ya, karena jalan ini naiknya curam gitu loh bosku, serius. Aduh, kita akan coba ke bagian yang lain ya. Sekarang kita sudah berada di bagian yang lain dari lokasi eksplor kita di pagi menjelang siang ini, teman-teman, di sebuah tempat yang terbengkalai ya, tempat wisata. Yang tempat wisata ini memang hampir keseluruhan bangunannya itu terbuat ataupun memakai banyak sekali ya aksen-aksen kayu yang cukup ikonik banget. Banyak sekali ukiran-ukiran yang disematkan ya dari setiap keberadaan bangunan-bangunan di lokasi ini. Dan menurut aku sih ini cukup cakep banget, teman-teman. Masih kinclong banget ya ke semuanya bangunan-bangunan ini. Baiklah, kita coba lanjut menuju ke bagian yang lain. Di sini sih ada kuda yang terbuat dari kayu ya, dari patahan-patahan kayu yang seperti itu, ataupun serpihan-serpihan kayu ya, yang menurut aku cukup ikonik juga. Kalau kita berbicara masalah kerajaan Majapahit, maka kita pasti tidak asing ya dengan yang namanya perguruan Ampel Denta yang seperti ini. Ini mungkin simbolis saja ya, bangunan-bangunan ini yang dulunya bangunan-bangunan ini bisa diceritakan sebagai tempat perguruan Ampel Denta begitu, teman-teman. Baik, kita akan coba turun ya, melihat seperti apa. Dan ini sih licin gitu ya. Kita lihat bagian bawahnya seperti apa. Waduh, bagian bawahnya, pilar-pilarnya pun ataupun tiang-tiang penyangganya pun sudah dibikin keren yang seperti ini sebenarnya bosku. Nah, seperti ini ya. Kemudian di bagian yang lain terdapat sebuah bangunan yang dibangun pada masa kini namun mengambil tema pada masa lalu. Ini sih keren gitu ya. Di bawah sana itu terdapat sungai yang cukup besar yang terdengar ya suara gemericik airnya begitu. Baik, kita coba berjalan-jalan ya, karena di areal ini bangunan-bangunan ini semuanya dalam kondisi terkunci, teman-teman. Jadi kita nggak bisa akses masuk ya. Dan kalaupun kita bisa akses masuk, sepertinya memang bangunan-bangunan ini hanya kosong saja begitu loh. Oh, keren. Kudanya itu loh yang membuat cakep. Perguruan Ampel Denta, dan aku melihat bangunan yang cukup cakep ini jadi ngiler ya. Sebuah rumah joglo pada masa lalu yang dipenuhi dengan ukiran-ukiran khas ya. Wow. Semuanya memang terbuat dari kayu bosku. Kalau aku perhatikan di situ masih terdapat sofa yang masih melenuk-melenuk ya. Keren banget lokasi ini. Ini sih udah dikunci gitu ya, kita nggak bisa masuk. Sebenarnya bisa sih untuk lompat gitu ya, atau kita lompat aja, coba. Aduh, seperti ini. Wah, ternyata udah nggak melenuk bosku. Karena nggak mentul-mentul gitu ya, nggak nyekok lah istilahnya. Masih sofa biasa aja ini.
Keren banget kalau dilihat dari sini lokasinya. Berada di semacam tebing-tebing gitu ya. Wow. Dan yang membuat saya tertarik itu ini loh. Banyak aksen-aksen ukiran begitu loh bosku. Nah, seperti itu. Keren banget asli. Seperti itu. Dan aku berada di areal bangunan ini ya, ataupun area bangunan ini. Saya sering dikomplain teman-teman karena sebut ataupun menyebut salah ya. Kata area dengan areal begitu. Ya saya koreksi. Saya merasa nyaman ya berada di tempat ini. Aduh, seakan-akan saya berada di zaman tempo dulu gitu loh. Karena di sini plafonnya ya terbuat dari anyaman yang seperti itu. Aduh, keren ini. Oke, kita lanjut explore. Aduh. Aduh. Seperti ini ya. Aku kejeduk itu tadi yo. Wah. Oke bosku, kita lanjut explore. Bangunan perguruan Ampel Denta digambarkan dengan bangunan yang cukup ciamik ya, yang seperti ini. Ikonik banget, keren banget begitu. Serius aku sangat suka ya melihat bangunan-bangunan ini gitu. Penyangga-penyangganya itu loh, keren banget. Terbuat dari ukiran-ukiran kayu yang cukup ciamik. Wow, mantap sih. Baiklah teman-teman, dan di sini tuh sepertinya ruang pendopo ya pada zaman itu yang diimplementasikan, yang diwujudkan di zaman sekarang dengan kondisi yang seperti ini. Sebuah pendopo yang cukup mantap. Semua bahan bangunannya terbuat dari kayu-kayu yang penuh dengan ukiran-ukiran yang seperti itu. Wow. Mantap banget ya, dan aku suka gitu loh plafon yang terbuat dari anyaman bambu itu. Di bagian dalam seperti ini ya bosku. Namun sepertinya ini dibuatkan penyangga ya yang terbuat dari cor ini sepertinya, karena di atas itu sepertinya mulai melengkung ya kayu-kayunya. Secara keseluruhan lokasi wisata yang terbengkalai ini cukup sangat disayangkan jika harus tidak dioperasionalkan lagi, tidak difungsikan lagi begitu ya. Karena yang saya cek ya di Google, tempat ini dinyatakan sudah tutup permanen begitu. Namun melihat aset yang seperti ini, harusnya sih bisa dimanfaatkan di mungkin di lain waktu gitu ya. Luar biasa tempat ini. Nah, demikian tadi teman-teman, hampir keseluruhan ya kita masuk bagian demi bagian dari keberadaan sebuah tempat wisata kajian Majapahit yang terbengkalai, yang berada di wilayah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dan aduh, secara keseluruhan aku suka banget tempat ini ya, betul-betul suka dan suka. Lihat bangunan-bangunan yang memiliki banyak sekali aksen-aksen ukiran begitu, yang contohnya seperti ini loh. Ini tuh sebuah bangunan yang bikin ngiler aku gitu. Wow. Yang ikonik itu, misalnya itu atas itu ada semacam
kerucut-kerucutnya gitu loh. Mantap banget. Baiklah sahabat, mungkin kita akan tutup saja ya vlog kita di pagi menjelang siang ini. Dan sepertinya bangunan ini masih sangat memanjang, namun sepertinya durasi waktu udah nggak mencukupi ya untuk kita eksplor semua, karena di bagian sana itu ya masih terdapat beberapa rumah-rumah ya yang sejenis ini juga, namun memang kondisinya terkunci semua teman-teman. Jadi cukup kita mewakili ya melihat bangunan-bangunan tersebut di titik ini saja. Baiklah, dan saya mohon pamit undur diri dulu. Maafkan kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.